Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iqbal di Empu Channel. Ini adalah video ketiga dalam materi analisis regresi linear sederhana. Ini adalah video yang terakhir. Sebelumnya sudah ada video pertama dan kedua, dan ini adalah hasil pengerjaan kita di dua video terdahulu. Di video yang terakhir ini kita akan mencoba menghitung untuk memperoleh informasi keempat dan kelima yang dapat diperoleh dari proses atau prosedur analisis regresi linear sederhana. Untuk menyingkat durasi, saya sudah mengisikan beberapa hal yang diperlukan untuk melakukan perhitungan untuk memperoleh informasi keempat dan kelima. Ini dia bagian-bagian yang sudah diisi. Teman-teman bisa melihatnya di modul Microsoft Word yang teman-teman sudah terima. Misalkan yang pertama adalah menyatakan hipotesis. Di Excel juga saya menuliskannya seperti itu, hipotesis. Kemudian ada H0, ada H1, kemudian ada taraf signifikansi dan seterusnya. Ada perhitungan dengan rumusnya. Itu semua saya ambil dari file Microsoft Word ini. Kemudian untuk signifikansi. Yang dimaksud dengan signifikansi ini secara sederhana seperti ini. Ada variabel bebas X. Apakah variabel bebas X ini berpengaruh signifikan terhadap Y? Itu yang ingin dijawab oleh informasi yang keempat ini. Kemudian yang pertama, menyatakan hipotesis. Hipotesis di sini dinyatakan dengan beta 1. Kalau kita kembali ke persamaan regresi yang ada di materi, itu ditulis dengan Y sama dengan A plus BX. Ini bisa ditulis juga dengan Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Beta 0 itu adalah A, sedangkan beta 1 adalah B. Beta 1 ini yang akan kita uji dari persamaan regresi yang diperoleh. Apakah beta 1 ini memiliki peran yang signifikan atau pengaruh yang signifikan terhadap model, atau dengan kalimat yang lazim digunakan, apakah variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Karena itu dalam hipotesisnya orang sering menggunakan simbol beta 1 dibandingkan dengan B, tapi teman-teman juga boleh menuliskannya dengan B1 sama dengan 0 atau B1 tidak sama dengan 0. Boleh juga dinyatakan dengan kalimat seperti ini. Variabel bebas X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y untuk hipotesis nolnya, sedangkan hipotesis alternatifnya variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap Y. Itu yang pertama, kita menyatakan hipotesis. Kemudian yang kedua, taraf signifikansi. Yang lazim digunakan adalah 0,05. Kemudian kriteria keputusan. Kriteria keputusan selalu dinyatakan dengan kalimat H0 ditolak jika T hitung. Karena kita nanti akan menggunakan uji T, maka kriteria keputusannya adalah H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel, atau jika T hitung lebih kecil daripada min T tabel. Mungkin ada yang masih belum paham kenapa ada dua kriteria keputusan. Ini disebabkan oleh bunyi dari hipotesis alternatifnya, atau notasi yang digunakan di hipotesis alternatif itu menggunakan notasi tidak sama dengan. Kalau hipotesis alternatif menggunakan notasi tidak sama dengan, itu berarti uji hipotesisnya adalah uji dua arah atau uji dua sisi. Karena dia uji dua sisi, maka kriteria keputusannya terdiri dari dua. Salah satu dari dua. Yang pertama adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel, atau jika T hitung lebih kecil dari min T tabel. T hitung seperti biasa nanti akan kita cari pada langkah yang keempat. Yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah nilai T tabelnya. T tabel dicari pada tabel T dengan taraf signifikansi 0,05 alfa dan dB derajat bebas N-2. N-nya ada 15, dikurangi 2 ketemunya 13. Kita kemudian melihat tabel T. Ini tabel T-nya.
Ini taraf signifikansi 0,05 turun ke bawah ke angka 13, 1,771. 1,771. Kita tuliskan di sini 1,771. Kalau sudah tertulis seperti itu, bisa kita tulis ulang kriteria keputusannya menjadi H0 ditolak, atau jika ingin lebih praktis, ini saya copy kemudian saya paste di sini, kemudian T-tabel, kata T-tabel di sini saya ganti dengan nilainya, sedangkan di sini saya ganti dengan nilai tabelnya juga. Yang perlu diingat, yang pertama lebih besar tanpa tanda min, sedangkan yang kedua lebih kecil dengan ada tanda min. Itu langkah ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah perhitungan. Ini adalah rumus untuk mencari T hitung. B dibagi akar dari RJK residual dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N. Semua nilai ini itu sudah kita peroleh atau kita miliki di perhitungan-perhitungan sebelumnya. T hitung nanti akan saya letakkan hasil perhitungannya di sini, dan ingat kalau kita menghitung dengan Excel selalu mulai dengan sama dengan. Saya akan masukkan angkanya satu persatu. Yang pertama adalah B. Saya geser ke kiri. B-nya ada di sini. Di video yang pertama kita sudah menghitung ini, ketemu B-nya 0,367. Saya klik di sini sehingga dia membentuk garis putus-putus. Saya geser lagi ke sini. Kemudian per. Saya masukkan tanda per. Kemudian akar kuadrat. Akar kuadrat kalau dengan Excel ditulis dengan SQRT. SQRT. Kemudian buka kurung satu kali. Kemudian RJK residual. RJK residual juga kita sudah peroleh hasilnya di perhitungan yang informasi yang ketiga. Ini RJK, ini residual, berarti ini nilainya 33,357. Saya klik di sini, atau bisa juga di ya, ini dia 3357. Saya geser lagi 3357. T26 berada di sel T26. Kemudian setelah RJK residual ada tanda per, saya masukkan tanda per. Kemudian saya masukkan lagi buka kurung 1, kemudian sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu letaknya ada di sini. Ini X kuadrat, ini sigma X-nya 34219. Saya klik angkanya. Saya geser lagi ke sini. Kemudian sigma X kuadrat sudah dikurangi. Saya masukkan tanda kurang. Kemudian buka kurung. Sigma X yang dikuadratkan. Saya geser ke kiri ke tabelnya. Ini X. Ini sigma X-nya 695. Saya geser lagi ke kanan. Kuadrat. Jangan lupa memasukkan tanda kuadrat atau pangkat 2. Kemudian per. Sigma X kuadrat per N. N-nya ada 15. Kemudian saya tutup kurung 3 kali. Kemudian enter. Ketemunya 2,85394. Saya sederhanakan menjadi 3 angka di belakang koma. Dengan cara saya klik kanan di sini, kemudian format cell. Di sini ada pilihan menu, saya klik di number, kemudian saya klik lagi number yang ini, kemudian decimal places-nya saya buat jadi 3, kemudian oke. Ketemu nilai T tabelnya adalah 2854. Itu T hitung. Sekarang kita sampai pada langkah yang terakhir, langkah yang kelima, yaitu keputusan dan kesimpulan. Keputusan, kita akan membandingkan antara T hitung dengan T tabel.
Ini T hitung, ini T tabel. Kriterianya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. T hitungnya 28, 54, T tabelnya 177. Berarti T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Artinya keputusannya adalah H0 ditolak karena T hitung lebih besar dari T tabel, atau 2,854 itu nilainya lebih besar dari 1771. 1771. 2854 ini adalah nilai T hitung, sedangkan 1771 adalah nilai T tabel. Saya edit sedikit biar tampilannya lebih bagus. Itu keputusannya H0 ditolak. Kemudian kesimpulannya, saya kembali ke atas hipotesis. Keputusannya adalah H0 ditolak. H0 ditolak. Untuk memberikan ilustrasi, ini saya kasih tanda hitam. Berarti kesimpulannya adalah yang ini. Tinggal kita tuliskan kesimpulan yang ada di sini, variabel bebas X. Jadi kesimpulannya bisa berbunyi variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y. Atau bisa juga teman-teman berimprovisasi dengan menuliskan terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Atau dengan menyebutkan nama variabelnya, X itu apa, Y itu apa. Boleh juga seperti itu. Itu untuk informasi yang keempat. Sekarang informasi yang terakhir mengenai besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan signifikansinya. Di materi teman-teman sudah bisa baca bahwa pengaruh variabel bebas ini disebut dengan koefisien determinasi. Simbolnya adalah R pangkat 2. R pangkat 2. Diperoleh dari RXY yang dikuadratkan kemudian dikali 100%. Berapa nilai RXY-nya? Kita juga sudah melakukan perhitungan sebelumnya. RXY itu ada di informasi pertama yang kita lakukan. Ini dia 0,621. Saya klik saja di sini. 0,621. Di sini dia jadi 0,621. Kemudian R kuadrat atau koefisien determinasinya diperoleh dengan rumus ini. Saya ketikkan sama dengan, saya klik RXY-nya, kemudian pangkat 2. Saya masukkan tanda kali, kemudian masukkan angka 100. Kemudian OK. Saya rapikan, saya buat jadi 3 angka atau 2 angka di belakang koma. Itu nilai koefisien determinasi atau besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian signifikansinya. Signifikansi koefisien determinasi tidak perlu dihitung ulang karena kita sudah melakukan perhitungannya. Dasarnya adalah hasil uji F pada tabel ANAVA ini. Kita cukup melihat keputusan yang ada di sini. F hitungnya lebih besar dari F tabel. Misalkan saya tuliskan di sini, karena F hitung lebih besar dari F tabel atau 8,145 lebih besar dari 4,67, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh sebesar 38,52% tersebut merupakan pengaruh yang signifikan. Selesai
untuk analisis regresi linear sederhana tidak sulit sebenarnya untuk melakukan perhitungannya dengan Microsoft Excel. Yang kemudian perlu teman-teman pahami mengenai informasi yang terakhir ini, R kuadrat atau koefisien determinasinya adalah sebesar 38,52. Itu artinya ada faktor lain yang berpengaruh terhadap Y. Ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap Y. Faktor-faktor itu misalkan variabel yang tidak diteliti. Berapa besar pengaruh variabel yang tidak diteliti? Kita tinggal kurangi 100 dikurangi 38,52. Misalkan saya buat tulisannya di sini, pengaruh faktor atau variabel lainnya adalah, saya tulis di sini, 100 dikurangi 38,52. Ketemunya adalah 61,48. Ini artinya bahwa ada variabel-variabel yang tidak diteliti atau tidak dilibatkan dalam analisis ini, dan itu besar pengaruhnya adalah 61,48. Variabel X saja pengaruhnya terhadap variabel terikat itu adalah sebesar 38,52. Selesai untuk analisis regresi linear sederhana, dan ini adalah hasil pengerjaan kita dengan menggunakan bantuan program Excel. Dan kalau misalkan teman-teman sudah melakukan perhitungan seperti ini, jangan sampai terhapus, karena format ini bisa teman-teman gunakan nanti ketika ada soal atau ada latihan analisis regresi linear sederhana. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Pertama, kita tinggal copy paste sheet ini. Misalkan saya klik di sheet sini, saya klik kanan, kemudian saya pilih move or copy, kemudian saya pilih move to end, kemudian saya centang create copy, kemudian OK. Saya sudah punya dua sheet yang isinya sama. Ini adalah copy datanya. Kalau teman-teman punya soal atau contoh latihan, atau nanti ketika kuis atau pas UAS atau pas UTS yang soalnya mengenai analisis regresi linear sederhana, teman-teman tidak perlu banyak mengetik lagi, tidak perlu banyak mengisi bagian-bagiannya. Teman-teman bisa menggunakan format yang ada di sini sehingga pengerjaannya bisa lebih cepat selesai. Contoh misalkan yang ini, saya hapus datanya. Tidak usah yang X2, Y2 sama XY, X kuadrat, Y kuadrat sama Y. Cukup X sama Y-nya saja yang dihapus. Misalkan di materi, update materi terakhir yang teman-teman sudah terima, itu ada contoh latihan 2. Ini dia datanya. Saya blok, kemudian saya copy, saya paste di Excel, saya taruh di sheet tersendiri. Di sini saya klik kanan, kemudian saya paste, kemudian saya copy ulang, kemudian di sini saya klik kanan, paste spesial, kemudian transpose. Formatnya jadi seperti ini. Kenapa perlu format seperti ini? Karena di tabel persiapan perhitungan ini dia arahnya dari atas ke bawah, bukan dari samping kiri ke samping kanan. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal blok datanya seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian copy, kemudian balik lagi ke sheet yang ini, kemudian teman-teman klik kanan di sini, kemudian paste value. Sudah ketemu hasilnya. Kemudian teman-teman hapus yang tidak perlu. Misalkan ini jumlah yang harus teman-teman cek, jumlahnya berarti hanya sampai nomor 13. Demikian juga dengan yang berikutnya, teman-teman tinggal edit hanya sampai nomor 13. Sampai 13.
atau dengan cara lebih praktis teman-teman bisa klik seperti ini. Kemudian untuk rata-ratanya, sebelumnya teman-teman menuliskan dibagi 15. Kenapa 15? Karena di contoh yang pertama ini jumlah datanya ada 15. Sedangkan di sini jumlah datanya adalah 13, sehingga pembaginya adalah 13. Kemudian saya copy paste untuk yang sebelahnya. Kemudian teman-teman tinggal mengecek hasilnya yang di sini. Ada beberapa yang harus dirubah, misalkan n-nya yang tadinya 15 kita harus rubah menjadi 13. Kemudian di sini juga berubah jadi 13. Terakhir juga 13. Selesai, kemudian tekan enter, ketemunya min 0,722. Sedangkan R tabelnya, karena nilai RXY nya adalah negatif, maka R tabelnya juga harus negatif. Di sini saya akan tuliskan tanda negatif sebelum R, karena di Excelnya formatnya berbeda jadi agak sulit. Saya abaikan saja, tapi maksudnya adalah nilainya adalah negatif. Yang ini yang teman-teman harus cek di tabel R, karena derajat bebasnya bukan lagi 13 tapi 11, karena 13 kurang 2 ketemunya 11. Kemudian nilai tabel R tabelnya teman-teman harus cek. Begitu seterusnya untuk langkah-langkah yang berikutnya. Dengan format seperti ini teman-teman bisa menyingkat waktu dalam mengerjakan soal. Mungkin ketika kuis nanti, satu soal analisis regresi ini bisa teman-teman kerjakan maksimal dalam waktu 1 jam dengan menggunakan program Excel. Kalau teman-teman lebih familiar lagi dengan Excel, teman-teman bisa mengerjakannya dalam waktu 30 menit. Kemudian teman-teman mungkin bertanya, kenapa harus repot-repot seperti ini? Ini disebabkan karena kita dalam proses belajar. Ini adalah tahapan belajar. Dan dalam belajar yang paling penting itu adalah membangun pondasi yang kuat, membangun dasar yang kuat. Dengan latihan seperti ini, tahap demi tahap, langkah demi langkah, harapannya adalah pondasi yang teman-teman miliki bisa lebih kuat. Ketika nanti pada suatu saat teman-teman menemukan hal yang sama, menemukan masalah yang sama, teman-teman sudah punya dasar yang baik sehingga tidak butuh waktu lama untuk mengulangi materinya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, silahkan untuk subscribe channel ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.